Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Ya, ini soalnya adalah soal tingkat nasional ya. Oh, tingkat kabupaten ini ya. Nah, ini cuma soalnya adalah soal berbahasa Inggris. Nah, siapa yang tahu artinya ini? Hasil dari Hasil dari 125% jadi dikali walaupun bahasa Inggris tapi gampang ya. iya Hasilnya yang gampang. mana ini hasilnya? C. C ya, 1 yakin? Iya, Ya, yakin ya. Jadi ini 100, yakin. misalkan kita tulis 125%, misalkan kita langsung tulis per 100, kita kalikan dengan 2/5, lalu ini kita bagi dengan 0,25. Nah, agar lebih mudah disederhanakan, kita bentuk ke pecahan biasa ya. Berapa itu 0,25? Jadi 1/4. 25 per 100 gitu kan ya. Kita kalikan Iya, dengan ini, kalau pecahan biasa berapa itu? 5/4 ya, yaitu 4 dikali 1 tambah 1, berarti 5/4, lalu dibagi dengan ini 2,5, berarti artinya 25/10. 25/10. Nah, dari sini kita bisa membuat menjadi pecahan apa, anak? Bentuknya adalah nanti perkalian semua ya. Dan juga boleh langsung kita menyederhanakan. Contohnya misalkan seperti 125/100. Ini kan dua-duanya kelipatan 25 ya, jadi berapa ini? 5/4. 5/4. Kita kalikan dengan 2/5. Lalu pembagian kita jadikan perkalian. Nah, di sini kalau 25/100 itu pecahan paling sederhananya berapa kalau sudah disederhanakan? 1/4. 4, sehingga nanti menjadi 4/1 setelah perubahan dari pembagian menjadi perkalian. Kita kalikan lagi dengan 5/4. Lalu yang terakhir pembagian juga berubah jadi perkalian dengan cara mengubah 25/10 ini kalau disederhanakan jadi berapa? 5/2. 5/2 ya. Setelah berubah menjadi kali, tandanya menjadi 2/5. 5. Lalu berikutnya kita tinggal menyederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Contohnya bilangan yang sama yang mudah adalah 5, kita bagi dengan 5. 5. Nanti kita coret, artinya dicoret itu artinya Bagi. bernilai 1, artinya tidak merubah perkaliannya. Lalu mana lagi? 4 sama 4 ya, 4. coret. Ini 5 juga sama 5, coret ya. Kemudian di sini ternyata ada 2, pembilangnya ada 2 kali 2 menjadi 4. Kemudian penyebutnya 4 kali 1 adalah 4. Sehingga 4 dibagi 4 jawabannya adalah 1. 2. Ini merupakan soal bonus ya untuk Olimpiade ya. Mudah apa enggak ini? Mudah banget. Mudah ya. Jadi mudah, tapi tetap membutuhkan yang namanya ketelitian. Jadi jangan sampai kita menuliskannya keliru, tandanya keliru. Satu saja tanda yang keliru akan merubah nilai dan kita tidak akan mendapatkan hasil yang benar. Oke, nomor 1. Silakan kalau ada yang tanya nomor 1. Tanya HP-nya tanya. Enggak ada ya? Enggak ada. Lanjut soal nomor 2, Nana. Nah, diketahui crash itu tandanya crash itu ya, seperti pagar itu. A pagar B menyatakan operasi. Jadi kalau ada pagar tersebut dinyatakan dalam bentuk operasi A tambah B dikali A min B. Ya, hasil dari 10 pagar dalam kurung 5 pagar 4 dengan operasi di atas adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita mengerjakan yang mana dulu? Dalam kurung. Dalam kurung. Berarti 5 pagar 4. Nah, ya, sehingga di sini dijumlahkan ya, berarti 5 tambah 4 berapa? 9. 9, kita kalikan dengan 1. dikalikan dengan selisihnya yaitu 1. Berarti jawabannya adalah 9. 9. Kemudian langkah kedua berarti 10 pagar hasil dari 5 pagar 4 yaitu 9. 9. Maka kita jumlahkan menjadi 19. 19, kita kalikan dengan selisihnya berapa? 1. Nah,
Oh, 1. Oh, 1 1. ya. Oh iya benar, Iya, 1 1. ya. Berarti 10 kurangi 9, 1. Berarti jawabannya adalah 19. 19. Maka jawabannya adalah yang di masih gampang ya? Masih. Masih gampang. Pemanasan ini. Kita lanjut soal berikutnya. Atau mungkin ada yang tanya duluan, anak? Ada ya? Kita Nggak lanjut ada. ke soal nomor 3. Nah, perhatikan pola bilangan berikut ini ya. Jadi 2, pola berikutnya adalah 6, 2, 6, 12 ya. 20, 30, 42. Berikutnya sampai 90. Yang ditanyakan adalah jika angka-angka pada bilangan ke-25 dijumlahkan, maka nilainya adalah titik-titik. Nah, ya. Ketemu berapa di pola ke-25, Nana? 11. 11. 11. 11. Iya, 11. Kalau angkanya angka berapa? 650. 650 ya. Caranya gimana ini? Ini pola 1 atau pola yang pertama adalah 2. Pola yang kedua adalah 6. Pola yang ketiga adalah 12. Pola yang keempat adalah 20. Ini gimana caranya berarti? Berarti yang pertama itu 2 itu misalkan gimana? Misalkan 2 kali 1 gitu kan ya. Nah, 2 kali 1. Yang ini atau 1 kali 2 ya biar enak ya. Bentar. Ya, jadi kalau yang ini adalah 1 kali 2. Yang ini, yang pola yang kedua, 2 2 kali kali. 3. Ya, pola yang ketiga, 3 kali 4. 3 kali 4. Yang keempat, 4 kali 5. 4 kali 5. Berarti nanti pola yang ke-25 dengan cara yang sama berarti berapa kali berapa di situ? 25 kali 26. 25 dikali dengan 26. Berapa jawabannya? 25 kali 26? 650. 650. Sehingga nanti kalau angka-angkanya kita jumlahkan, maka 5 tambah 6 tambah 5 tambah 0. Maka jawabannya adalah 11. 11. Ya, gampang ya. Jadi kalau ada pola kita mencari tahu bagaimana pola itu bisa bekerja. Kalau pola yang sederhana itu lebih mudah kita temukan, maka pola tersebut kita gunakan untuk pola yang lebih kompleks atau lebih banyak. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak Kalau tidak ada. ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 ini. Ya, jadi bahasanya bahasa Inggris ya, figure one. Nah, tapi ini kalau diartikan sebenarnya masih mudah ya. Nah, figure one. Jadi apa di gambar ya? Gambar 1 menunjukkan ada 2 lingkaran. Have at most 2 intersection point. Nah, berarti poin di sini adalah ada titik-titik intersection atau yang bertemu. Ya, ini ada 2. Nah, mana intersection pointnya ada di mana? Di sini ada 2. Nah, as long as they do not coincide. Nah, when there are 3 cycle, kalau ada 3 lingkaran, the number of intersection point, jadi nanti garis atau poin-poin pertemuannya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling banyak ada 6 ya. Jadi most itu paling banyak. Jadi ada 6. Ya, ini yang pertama ini, yang kedua yang ini. Nah, pertanyaannya, how many? Berapa banyak intersection point? Di poin pertemuan paling banyak ya yang terjadi jika we have 4 cycle ya. Berapa? Kalau 4 lingkaran berarti paling banyak kita akan menemukan berapa?
Jadi agar lebih banyak itu memang harus saling ini ya, saling memotong ya. Misalkan satu di sini, lingkarannya, anggap bunder ini ya. Dua di sini, misalkan ya. Tiga di sini, empat di sini, misalkan. Nah, coba dihitung. Kalau empat ini ada berapa berarti? Kita hitung bersama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata kalau 4 ada berapa, Nana? 12. Dan Oh, 12. 12, Pak. intersection point. Nah, berarti kalau kita tulis lagi ya. Jadi kalau ada dua ya, kalau ada dua lingkaran, kita nanti akan menemukan dua poin. Kalau ada tiga lingkaran, kita menemukan berapa poin? 12 poin. Sorry. Kalau tiga berapa, Nak? 1, 2, 3, 4, 6 ya. 6. Ya, 6. Kalau tiga 6. Kalau 4, 12. 12. Nah, kira-kira kalau 5 berapa? 20. Kalau ini Berpola enggak Iya. ini? Kira-kira. Sama kayak tadi kayaknya. Ah, berapa? 20. 20. Caranya? Sama kayak tadi. Oh, mirip tadi ya. Mirip Mirip kayak yang tadi. tadi. Kalau 2 itu berarti kita cari dari mana? Misalkan 1 kali 2. 2. Kalau 6, 2 kali 3. 2 kali 3. Berarti ini ya, kalau 3 berarti 2. Berarti di bawahnya gitu kan ya. Berarti kalau 4, 3 kali 4. nah 3 kali 4. Nah, tadi kalau 5 berarti tadi berapa? 4 kali 5. 4 kali 5. Berapa? 20. 20. Sehingga dari sini kita mengetahui di sini ada 20 sehingga pertanyaannya adalah jika ada 10 buah lingkaran. Tentu saja kita akan sulit sekali kalau menggambarkannya dengan presisi. Oleh karena itu kita pakai polanya saja. Berarti pada 10 lingkaran kita akan menuliskan perkalian berapa kali berapa? 9 kali 10. Ya 9 kali 10 berarti sama dengan 9. 90. Nah, seperti itu ya. Jadi dari pola yang sederhana kita buat menjadi atau kita gunakan untuk menyelesaikan pola-pola yang lebih rumit atau lebih banyak angkanya. Oke, silakan anak-anak. Mungkin ada yang mau bertanya soal nomor 4 ini. 3 kali berapa? 3 kali 2. Jadi ini adalah berpola ya. Jadi polanya yang sederhana kita pakai untuk soal atau pola yang lebih rumit lagi. Kita lanjut. Soal berikutnya adalah soal nomor 5. 5. 5 apa? Nah, siapa yang menemukan ini? Ada yang sudah menemukan nomor 5 ini? Kamu jawab berapa? Ya, silakan. Nomor 5 bisa ditaruh di kolom chat ya. Kamu menemukan berapa nomor 5 ini? Ya, oke. Di sini ada yang sudah mengirim, ada Gavin. Gavin sudah mengirim soal ya, jawabannya. Siapa lagi yang sudah menemukan jawabannya? Oh, belum ada ya. Gavin menjawab 52 orang. Nah, kita cek sekarang apakah jawabannya benar atau tidak. Atau mungkin yang lain mungkin menemukan jawabannya selain 52 seperti milik Gavin. Atau sepakat dengan Gavin. Oke. Ya, oke. Kita coba uraikan ya. Suatu tim dokter ahli bedah dapat melakukan operasi pada pasiennya dengan keberhasilan 65%. Berarti 65% itu artinya keberhasilannya itu kita anggap apabila ada 100 berarti yang selamat bisa selamat berapa orang anak-anak? 65. Yang selamat berarti 65. 65 ya. Iya. Jadi pada operasi
bila pada operasi yang pertama ya. Nah, jadi pada operasi pertama kita tulis dulu nih operasi pertama. Jadi kemungkinan di sini ya, kemungkinan ada dua, yaitu selamat. Ya, kalau tidak selamat berarti gimana? Mati. Kalau tidak selamat berarti gimana pada operasi satu? Maka sisanya apa? Bukan mati, tapi ikut di operasi Ulang. operasi yang kedua. Kedua. Nah, gitu kan ya. Nah, yang selamat dulu nih kita hitung pada operasi yang pertama. Berarti berapa itu? 65%. 65% dikali dengan jumlah pasien, yaitu 100 pasien. Berapa anak pasiennya? 100. 65%-nya. Ya berapa berarti? Ya, 65 ya kan, 65 per 100 kita kalikan 100, maka ketemu 65 pasien. Ya, yang pasien ini kita anggap karena mereka itu memiliki tingkat keberhasilan 65%, berarti 65% pasien itu selamat pada operasi yang pertama. Sehingga peserta pada operasi yang kedua itu ada berapa, Nana? Berarti operasi yang kedua adalah 100 Per 20. dikurangi dengan 65. Nah, itu berapa itu 100 dikurangi 65? 35. Berarti 35. 35. Ya. 35 pasien nanti ikut di operasi yang kedua. 3. Nah, ikut operasi yang kedua ya. Kita lihat nih, bila operasi pertama gagal, tim dokter tersebut melakukan operasi kedua tetapi dengan keberhasilan 20%. Artinya berarti di sini di operasi yang kedua ini ya, yang selamat itu silakan yaitu 20%. Ya. Berarti berarti kalau tidak selamat di operasi yang kedua, kita asumsikan operasinya akan gagal. Berarti gagal itu mati ya. Nah, oke, berarti 20%, berarti 20% dari peserta operasi yang kedua adalah 35 ya. Kita hitung. Berarti yang selamat berarti 20 per 100 kita kalikan dengan berapa, Nana? 35. 35 ya. Nah, ini kan 20 per 100 kan kalau sederhana kan 1/5 ya. Betul enggak? 1/5. Iya. Kita kalikan Betul. 35. Berarti ada berapa orang ini? 7. Ada 7 7, Pak. Nah, yang selamat. Ya. Berarti yang selamat-selamat kita tandai ya. Karena yang dicari adalah yang selamat. Nah, ini yang selamat. Dan ini juga selamat. Oke, jadi pasien ya dapat diselamatkan. Berapa? Berarti 65 ditambah dengan 7. Berapa jawabannya? 72 pasien. Nah, ini jumlah pasien yang dapat diselamatkan dari asumsi sesuai dengan data pada soal nomor 5. Ya. Oke. Oh ya, ini sudah dikoreksi tadi sama Kavin. Jawabannya adalah 72 orang. Oke ya, benar ya. Jawabannya berarti 75 pasien. Sampai sini ada pertanyaan, anak? Jadi ini memang ini ya anak-anak ya. Jadi ada 2 soal yang digabung menjadi satu. Memang ini adalah salah satu ciri dari soal-soal olimpiade di mana soalnya itu digabungkan antara soal 1 dan soal 2. Ya. Nah, di sini kita harus hati-hati bagaimana cara untuk menentukan peserta untuk operasi yang kedua setelah terselamatkan sejumlah 65%. Jadi kita pisahkan yang selamat kemudian yang tidak selamat atau yang tidak sukses di operasi 1 akan ikut pada operasi yang kedua. Nah, begitu anak-anak. Lalu kita hitung kembali. Mudah ya sebenarnya ya?
Mudah. Oke, soal nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Nah, ini soalnya pendek sekali ya. Oke, silakan anak-anak mungkin masih menghitung atau mau mencari yang sudah ketemu juga boleh taruh di kolom chatnya. Nah, biar nanti kita bisa periksa dulu. Soalnya adalah bilangan 6 digit terbesar yaitu P 2018Q habis dibagi 77. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai P dikali Q. Silakan. Yang udah ketemu bisa taruh di kolom chatnya ya. Atau masih menghitung boleh ini. Oke, di sini. Oke. Ya, Gavin sudah menulis jawabannya. Yang lain mungkin anak-anak? Jadi di sini ada pembagian 77 anak-anak. Jadi kalau bilangan habis dibagi 77 itu artinya bilangan ini harus bisa dibagi berapa? 7 dan 11. Ya, jadi bilangan P ya, lalu 2018Q ya ini harus dapat dibagi 7 maupun 11. Ya, jadi harus dapat dibagi 7 atau dapat dibagi 11. Sekarang yang mudah itu ciri-ciri dibagi 7 apa ciri-ciri habis dibagi 11 anak-anak? 11. 11. Apa ciri-cirinya habis dibagi 11? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 11. Gimana? Yaitu Jumlah urutan genap dikurang ya ganjil, jumlah urutan genap dikurangi dikurang urutan ganjil. ganjil Ya. harus Hasilnya 11 atau 0. ya harus dapat kelipatan 11 atau 0 ya. Berarti kalau ini urutan genap ya, genap ganjil ya. Jadi ini yang awal ini ya. Berarti nanti ini pasangan dengan ini genap, ini sorry, bentar. Nah, jadi ini nanti kita cari selisihnya ya. Jadi selisihnya yang ini genap ganjil yang pertama, genap ganjil yang kedua, genap ganjil yang ketiga. Ini nanti nilainya harus dapat dibagi 11 ya atau 0. Jadi contohnya misalkan berarti yang ini nanti ketika P kita kurangi dengan 2 ya. Lalu kita jumlahkan dengan apa anak-anak? Kita jumlahkan dengan yang ini nih, 0 kita kurangi dengan 1. Nah, lalu 8 kita kurangi dengan Q. Nah, ini nanti kalau dijumlahkan harus dapat dibagi 11. Nah, jadi harus dapat dibagi 11. Kita cek sekarang anak-anak. Itu tulis nih. Kalau ini kita hitung jadi berapa anak-anak? Berarti P min 2, 0 min 1. 0 min 1 itu berapa? Min 1. 1. Berarti nanti menjadi P min 2 min 1 terus plus 8 8 min Q. min Q. Nah, yang angka-angka kita hitung dulu nih. Ya, jadi ini nanti P, ini min Q. Ya, lalu ini angkanya kita hitung nih. Min 2, min 1 plus 8. Berapa itu kalau dijumlahkan? Plus 5. Plus 5 ya, karena minnya kan 2 dan 1 berarti 3. Plusnya adalah 8, berarti di sini adalah plus 5. Nah, jadi nanti bilangan ini yaitu P min Q plus 5 itu harus dapat dibagi dengan 11. 11. Oh, kalau kita tulis berarti 11 thread ginian ya. P min Q plus 5. Berarti artinya
P min Q plus 5 harus merupakan kelipatan 11. Ya. Nah, berarti gimana nih? Berarti Pindah ruas. pindah ruas ya. Iya. Ya, oke, misalkan anggap saja nanti hasilnya adalah 11. Nah, maka gimana ini? Maka P min Q adalah 11 kurangi 5. 5. Berapa itu? 6. P min Q adalah nanti harus 6. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada ya? Jadi selisihnya nanti harus Nggak ada, 6. Pak. Berarti kemungkinannya ada apa aja? Ingat, selisihnya harus 6 loh. Ya, dan angka-angka ini tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi antara 0 sampai 9. Ya, jadi kemungkinan P dan Q-nya berapa kira-kira, Nana? Selisihnya harus 6. Anggap saja Q-nya misalkan 1. 7. Maka Ya. P-nya 7. 7. Kalau Q-nya misalkan 2, P-nya 8. 8. Kalau Q-nya misalkan 3, P-nya 9. 9. Ada lagi kemungkinan? Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Berarti kita coba yang pertama dulu. Nah, kita cek dulu ya apakah bisa dibagi 7 apa enggak tuh. Jadi nanti menjadi P 2018Q. Kita akan ubah dulu P-nya diganti dengan 7 menjadi 72018. Q-nya kita ganti dengan 1. Nah, sekarang kita bagi dengan 7 ya. Apakah bisa ini dibagi 7 anak-anak? Bisa. Bisa ya. Ternyata ini dapat dibagi dengan 7. Ya, berarti memang jawabannya ada yang ini. Maka nanti nilainya, nilai P dikali Q atau Q berarti sama dengan adalah 7. 7 kalikan 1. Berarti sama dengan 7 ya. 7. Ternyata jawaban Kavin betul. Jawabannya adalah 7. Ya. Itu adalah soal nomor 6. Bagaimana Nana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada lagi, Pak. Hah? Nggak ada. Lanjut. Lanjut apa ada yang tanya? Lanjut aja. Oh, lanjut aja. Baik. Soal nomor 7. Jumlah 2 bilangan prima. Nah, siapa yang tahu bilangan prima? Bilangan yang Hanya memiliki 2 faktor. hanya memiliki 2 faktor saja. Ya, jadi bilangan prima itu kalau kita definisikan memiliki 2 faktor. Ya, contoh misalkan 11 itu faktornya berapa aja, Nana? 1 dan 11. 1 dan 11. 11. Misalkan 1 kalau dan 9 11. itu termasuk prima bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena Karena faktor memiliki Karena 3 faktor. 9 bisa dibagi 3. 1 bisa dan bagi juga 1 3 bisa banyak. dibagi 9. Maka tidak memenuhi syarat. Berapa lagi contohnya? Nah, 13. 13. Yaitu faktornya adalah 1 19, Pak. 19, dan Pak. 13. Berikutnya 19 dan seterusnya. Ya. 23. Oke. Pertanyaannya ya, apakah bilangan prima itu selalu ganjil? Tidak. Kenapa? Karena ada dua prima. Karena ternyata ada bilangan prima lain yang genap. Nah, 2 ini ya. Kenapa kok 2 disebut sebagai prima? Padahal dia genap tuh. Karena faktornya hanya 1 dan 2. Ya, karena faktornya hanya 1 dan 2 saja. Gitu, Nana. Silakan kalau ada yang tanya. Ya, sehingga prima itu ya, ini pelajaran ulangan ya, diulang lagi yang dulu. Jadi kalau faktor prima itu berarti atau bilangan prima itu berarti yang paling kecil yaitu angka 2. Terus 3, terus 5, terus 7, terus 11, 11, terus 13, 13, terus 17,
19 19, dan 23. seterusnya. Iya. 19. Ya, 23. kenapa angka 1 kok bukan prima? Karena cuma punya Karena satu cuma bisa faktor. dibagi satu doang. Ya, karena hanya punya satu faktor ya. Sedangkan kalau prima itu memiliki tepat 2 faktor. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya? Tidak ada ya? Kita Tidak lanjut ada, Kak. sekarang. Sekarang kamu harus membuat sebuah penjumlahan di mana kamu akan menjumlahkan 2 bilangan, misalkan A ditambah B, dengan catatan A itu adalah bilangan prima, B juga bilangan prima. Ya, oke? Ya, kamu menemukan angka berapa kira-kira? Berapa dan berapa? 2 dan 1, 2, 3, 4, 3. Berarti salah satunya kamu milih 2. Kenapa kau milih 2? Karena biar di jumlah hasilnya ganjil. Betul. Jadi semua bilangan prima itu adalah ganjil kecuali hanya angka 2 saja ya. Sehingga kalau kita mengurangi ini misalkan dengan angka prima yang lain selain 2. Misalkan kita kurangi dengan angka 3 misalkan ya. Ya, kalau kita kurangi pasti nanti ketika di sini 5 itu adalah angka diakhiri dengan digit yang ganjil. Ya, kita kurangi dengan bilangan yang ganjil. Nanti hasilnya jadi apa? Jadi genap. Ya. Betul enggak? Iya, betul. Menjadi begini kan ya. Nah, sehingga di sini pasti dia bukan prima. Maka kita harus mengurangi bilangan ini dengan bilangan yang genap namun prima. Yaitu satu-satunya bilangan yang genap tapi prima siapa? Yaitu 2 saja ya. Jadi ini kemungkinan harus satunya adalah 2 lalu ditambah dengan 12.343 ya. Sudah betul ya? Sudah. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan Hasil kali. hasil kalinya. Hasil kalinya gimana itu? 24.686. Ya, 2 dikali dengan 12.343, maka hasilnya adalah 24.686. Nah, ini jawabannya. Gimana? Gampang sebenarnya ya. Tuh. Jadi memang harus diperhatikan beberapa ciri. Sudah tahu ya semua ciri pembagian. Ya, contohnya misalkan bilangan yang habis dibagi 3, itu yang bilangan yang bagaimana nak ciri-cirinya? Bilangan yang habis dibagi 3, cirinya gimana? Jumlahnya dapat dibagi 3. Ya, jumlah digit, ya, kelipatan 3. Contohnya misalkan apa itu? 123 itu kan ya? Iya. Kan kalau dijumlah 1 tambah 2 tambah 3 itu jumlahnya adalah 6. Nah, itu. Misalkan 1 0, 2 0, 3 3 0. Apakah ini dapat dibagi 3, Anak? Ya, bisa. Dapat. Karena jumlah-jumlahnya nanti merupakan kelipatan 3. Ini 1 dan 2 kalau jumlah 3. Ini 3 3 berarti dapat. Yang mirip dengan pembagian 3 siapa itu? 9. Jadi bilangan yang dapat dibagi 9 itu adalah jumlah digitnya kelipatan 9. kelipatan 9. Gitu ya. Ya, silakan. Siapa yang tahu ciri-ciri habis dibagi 6? Bisa dibagi 2 dan 3. Nah, bisa dibagi 2 dan dapat dibagi 3. Terus sekali ya. Kalau tadi itu ciri-cirinya habis dibagi 11. Jumlah urutan ganjil dikurang jumlah urutan genap. Jadi kalau urutan ganjil dikurangi urutan genap, nanti kalau dijumlahkan akan mendapatkan hasil kelipatan 11 atau 0. Wah, ini sulit ini. Ini sulit ini pertanyaannya. Kalau habis dibagi 10? Bisa dibagi 2 dan 5. Ya, atau satuannya 0. 0. Gitu aja ya. Habis dibagi 5. Wah, ini sulit juga ya.
Angka satunya 5 atau 0. Satuannya 5 atau 0. Ya, oke ya, gampang ya. Iya, Kalau habis dibagi gampang. 4. Dua Nggak tahu. digitnya, 2 digit dapat dibagi 4. Ya, Dua 2 digit digit terakhir. terakhir dapat dibagi 4. Kalau habis dibagi 8. 3 digit terakhir 3 dapat digit dibagi terakhir 8. habis dibagi 8. Oke, itu ya. Itu pernah kita bahas sebelumnya. Lanjut, soal nomor 8. Nih, gunakan keempat angka 1, 3, 6, 9 untuk membuat sebuah bilangan 4 angka sesuai dengan, wah N-nya kurang ini. Petunjuk di bawah ini ya. Angka 3 bukan angka ribuan. Ya. Kemudian angka 9 terletak tepat di antara 1 dan 6. Angka 1 tepat terletak antara 3 dan 9. Tentukan bilangan yang dimaksud. Ya, silakan anak-anak yang sudah menemukan boleh taruh di kolom chat itu ya. Coba dulu ya. Lebih seneng kalau dicoba dulu, nanti pembahasannya biar lebih nyambung gitu ya. Oke, Gavin sudah mengirim jawaban. Yang lain mungkin mau mengirim jawaban? Oke, tidak ada ya. Oke, kita akan membuat jadi sorry. Misalkan kita buat kotak dulu ya. Kalau ada 4 digit berarti ada 4 kotak. Nah, kalau 3 bukan angka ribuan berarti kemungkinan ada di mana, Nana? Oke, ini Jason juga sudah. Nah, berarti boleh di angka apa berarti? Satuan, ya. Boleh di angka Puluhan, ratusan. Boleh juga di angka Ratusan. ratusan. Berarti ada 3 kemungkinan. Oke, lanjut. Angka 9 terletak tepat di antara 1 dan 6. Berarti kalau 1 dan 6 dan ini bukan 3, maka kita harus mencari peluang di mana ada 1 atau 1, 6 dan 9 ini dalam satu rangkaian. Berarti kemungkinan yang mana? 1, 2 apa 3? 1. Betul? Kalau taruh sini kan susah ya. Karena ini harus ada 3 yang luang. Berarti 9 itu harus berada di antara 1 dan 6. Gini ya. Iya. Oke. Nah, kemudian atau ada 2 kemungkinan ya. Jadi kita buat kemungkinan yang baru. Ada 1963 atau 913. 3-nya taruh sini ya. Nah, 9-nya taruh sini, 6-nya di sini, 1-nya di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Angka 1 terletak tepat di antara 3 dan 9. Wah, jadi yang apa yang B kemungkinan yang tepat ini? Yang B. Maka jawabannya adalah 6913. Ya, jawaban Gavin betul. Ya, jawaban Jason juga betul. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Jadi memang dari beberapa kemungkinan itu ya kita buat kita tulis semua ya. Jadi semua kemungkinan kita tulis, lalu kita nanti eliminasi beberapa kemungkinan yang tidak diperlukan. Ya, jadi itu mirip-mirip dengan mencari ide sebanyak mungkin kita catat, lalu ide-ide itu lama-kelamaan mana yang kita cari yang paling baik ya. Kalau istilahnya namanya
brainstorming ya. Jadi kita mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, lalu kita menyeleksi sesuai dengan keinginan yang ada, sesuai dengan permintaan soalnya. Oke, nomor 8 ada pertanyaan? Tidak ada ya, lanjut. Berarti jawabannya yang ini ya. Nah, soal nomor 9. Hasil kali penyusun angka pada bilangan 166 adalah 36. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah misalkan ada 166, maka kita akan mengalikan 1 kali 6 kali 6 menjadi 36. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan yang mungkin antara 100 hingga 1000? Antara 100 hingga 1000 ya. Di mana hasil kali angka-angka penyusunnya adalah 36. Ya. Oke, di sini Gavin sudah menjawab. Yang lain? Nah. Ya. Antara 100 sampai 1000 ya. Antara 100 sampai 1000. Ya, misalkan nih, contoh misalkan. Oke lah, misalkan kita pakai 1 berapa anak supaya bisa 36 itu atau 166 itu ya. Gimana? Kan 166. 166 itu bisa di model enggak? Bisa 166, bisa 616. 616 ya, atau 1 661. Sudah ada berapa ini? 3. Sudah ada 3. Ayo coba lagi. Misalkan berapa? Yang perkaliannya itu adalah 36. Atau kalau kamu bingung 36 kita bisa uraikan dulu ya. 36 itu kalau kita susun dengan cara faktorisasinya gimana? Berarti 3 kali 3 kali 2 kali 2. Ya. Kan gitu kan ya? Iya. Iya. Maka kita bisa mengolah dari sana tuh. Ya. Atau juga boleh ini kalau kalikan 1 juga boleh. Kenapa? Karena kalikan 1 pun nanti akan tetap ya. Nah, jadi bisa nanti 166. Berapa lagi misalkan anak-anak? Misalkan 1 lagi. 1 kali berapa misalkan? Tadi kan 3 kali 2 kan 6. 3 kali 2 juga 6. Boleh enggak ini kalau kita kalikan? Misalkan ini adalah 9. Ini 2 kali 2. 4 ya. Nah, kalau kita kalikan kan juga 36 ini. Berarti 1 kali atau 149. Nah, kita model 149. Berapa lagi? Yes, perhatikan, Yes. Berapa aja? 149. Coba berapa? Kita model-model anak-anak. 194. Satunya ada di depan. Sekarang yang di depan adalah 4-nya. 4 491. 4 419. 9. Yang di depan adalah 9. 9 14. 14. 9 41. 41. Ternyata ada berapa ini? 6. Pokoknya ada 6. Kalau ini ada 3 tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak. Coba lagi yang lain. Selain 166, 149. Coba dirangkai lagi kira-kira. Berapa misalkan? Ingat 36 itu adalah 3 kali 3 kali 2 kali 2. Ya. 18 buat. Gimana? Ya kan saya pakai 3, 2. Yang ini saya gabung. Berarti 2, 3 dan berapa anak-anak? 236 ya. 1 jam lagi. 236. Ya, berarti
Kalau 236, anak-anak ada berapa kira-kira kalau di model? 236, 263. Nah, berarti ada berapa? Mirip dengan yang ini ya, mirip dengan yang sampingnya. Iya. Berarti ada berapa? 6. 6, Pak. Ada 6, 6. 6, Karena kan 6. angkanya semuanya berbeda ya. Ada 6. Nggak usah kita uraikan sudah, kita sudah tahu. Lagi, ayo. Berapa lagi? Misalkan saya pakai angka 2 dan 2. Maka menjadi berapa itu? 2 kali 2 kali 9. Nah, kalau 229 kira-kira ada berapa nanti kalau disusun? 3, Pak. 3, Pak. 3. Mirip dengan yang atas ya. Lagi, ada lagi enggak? Atau sudah selesai nih? Coba kalau saya pakai 3, sisanya nanti berapa? 3 kali 3, sisanya 4. 4 ya. 4, 4. Berarti kalau 3, 3, 4, ada berapa kira-kira? 3. Ada 3 juga. Oke, ada lagi? Coba dicari lagi mungkin kombinasinya ini. Apa ya? Sudah ya, habis ya? Sudah. Habis. 2, 2, 3, 3. Kita total ya semuanya ya. Berarti jadi. 3 tambah 6 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Berapa anak? Berapa tuh, Bang? 41. Hah? 21 apa? Wah. Susunan. Iya. Mudah apa susah ini? Yes. Ya, Lumayan. lumayan ya. Nah, ini Lumayan lah. Gavin jawab berapa tadi? 18 lalu 27 ya. Wah, terlalu banyak kalau 27. Nah, jadi jawabannya adalah 21 susunan. Jadi kita kuncinya di sini anak-anak ya. Kuncinya itu 36 kita uraikan menjadi faktor-faktornya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 10. 10. 10, Pak. Hartono membuat 10 angka dengan menggunakan 4 buah angka 1. Berarti angka satunya ada 4. 3. Terus 3 buah angka 2. Berarti satunya ini ada 4 buah. Tiganya Ya. Salah, ya. Pak. Oh sorry, 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. 2-nya ada 3. Terus 3-nya 2. 3-nya ada 2 buah. Dan 1 buah angka 4. Lalu 4-nya ada 1 buah. Nah, 2 buah angka yang sama tidak terletak bersebelahan. Berarti tidak boleh bersebelahan yang sama. Yang ditanyakan adalah bilangan terbesar yang mungkin. Ya, coba disusun dulu. Dicari dulu ya. Nanti taruh di kolom chatnya. Oh, ini Gavin sudah menulis ini. Ya, sambil dicari, saya akan membuat ininya, Nana. Membuat kotaknya ya. Ya ingat ya, jadi bilangan terbesar. Kalau bilangan terbesar kira-kira yang taruh di ujung kiri bilangan berapa, Nana? Kak, jangan, Kak. Bilangan berapa? Apaan sih? 4. 4. Nah, 4 harus ini ya, Nana ya. Biar atau tujuannya adalah bila agar terbesar. Lalu yang paling ujung sebelah kanan kita tempatkan angka berapa biar nanti angkanya terbesar? 1. Ya, wis. Lanjut.
Berarti berikutnya di sini kita taruh angka sebenarnya 4 gini kan ya, biar angkanya besar. Cuma kan tidak boleh bersebelahan. Maka kita pilih angka yang terbesar nomor 2. Berarti angka berapa tuh? 3. Angka 3. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Tidak. Oh ya, 4-nya cuma 1 ya. Berarti 4 enggak bisa digunakan lagi. Lalu berikutnya 3-nya ada di mana misalkan? Oh, di sini anak-anak. Di sini dulu. Yang di sini sebelahnya 1 ini enaknya angka berapa tadi? 2. 2 ya, karena merupakan bilangan kecil yang kedua. Karena kalau kita taruh angka 1, tentu saja tidak boleh karena bersebelahan. Maka kita pilih angka lebih besar dari 1, yaitu 2. Lanjut. Di mana lagi nih? Yang sini kita taruh angka berapa, Nana? 1. 1 di sini. Ya. 2. Jangan 1. Kenapa? Nanti angkanya Kecil. kecil. Ya, taruh angka berapa? 2. Taruh angka 2. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Nah, kemudian yang sebelah sini kita taruh angka yang terkecil Tiga. lagi. Berapa? Yang di sini nih. 3. Oh, jangan 3, nanti besar. 2. Nah, 1 masih bisa enggak 1? 1. 1 masih bisa. Ya. Oke, lanjut. Yang di sini angka berapa? 3. 3. Misalkan Ya. kalau sini misalkan angka 3, misalkan ya. Berarti yang sudah habis apa? 3-nya sudah habis ya. Lalu 2-nya tinggal berapa? 2 tinggal 1. Tinggal 1. 1-nya tinggal 2. 2. Oke. Jadi misalkan nih 2-nya kita taruh mana misalkan? Tengah. Nah, misalkan terus 1. 1. Boleh enggak? Boleh. Loh, enggak boleh. Salah. Karena 1 ini nanti akan berdempetan. Nah, taruh mana berarti? Nggak bisa. Enggak bisa ya? Ya. Ya, berarti harus kita ralat 1 ini. Yang ini harus kita ralat nih, yang ini nih. Nah, ini enggak boleh taruh di situ. Kenapa? Nanti menjadikan yang lain tidak bisa ditempatkan. Maka kita mundurkan aja 3-nya. 3-nya kita taruh sini. Nah, sepakat? Ya. Ya. Terus berarti ini 2-nya kita taruh mana nih? Di sini enggak mungkin ya. Belakang Di sini 3. enggak boleh. Berarti di sini biar apa nanti? Biar 1-nya tidak berdekatan. Oh iya. 1. Ya. Apakah sama dengan kirimanmu? Baik ya. Oh, enggak bisa. Ya, oke. 4, 3. 2, oke. Oke, ini jawabannya, Nana. Silakan kalau ada yang tanya. Ada jawaban yang lain, Pak? Ya, coba kamu punya jawaban yang lain enggak? Misal nih kita bahas jawaban yang lain. Siapa yang sudah ketemu mungkin yang punya jawaban yang lain? Nah, misal kita cek jawabannya Gavin ya. Kita belajar dari jawaban temanmu yang lain. Gavin menjawab 4, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, yang ditanyakan ya ini kan bilangan terbesar ya. Kira-kira antara A dan B mana yang lebih besar? A. Yang A. Oke, ada lagi yang lain mungkin yang punya formula untuk penyusunan 10 bilangan. 4, 3. Silakan berikutnya. Mungkin ada yang punya angka yang lain? 4. 4. Oh, kan 4-nya kan cuma 1 buah ya. Kalau di sini 4 maka tidak boleh. Kenapa? Karena 4-nya hanya 1 buah, hanya sebuah. 4, 3, 1 ya. Nah, kalau 4, 3, 1 boleh, tapi masih kalah dengan yang A karena 4, 3, 2 di situ. Oke. Sampai sini ada yang tanya, Nana?
Oh, ini Gavin menjawab lagi, coba kita cek ya. Apakah ini lebih besar? Berapa itu, Win? 4, 3, 2, 3, 1 1, 2, 1. Kurang satu angka ini. kurang 1 lagi ya? Kurang 2. satu angka ini. Bentar. 4. Iya. Nah, nanti satunya kurang 1, akhirnya satunya taruh sini dan ini tidak boleh ya. 4, 5. Oh iya, bentar. Ya enggak? Oh iya. Oke. Baik anak-anak, sudah 10 soal ya, 10 soal. Nah, karena biasanya kalau 1 jam pertama itu biasanya sudah ngeblank ini. Ya. Dan juga tenggorokannya panjang sudah kering. Nah, oleh karena itu kita akan istirahat ya. Kita akan masuk di sesi yang kedua 10 menit lagi. Jadi istirahat 10 menit. Boleh minum dulu, boleh makan dulu. Kita masuk pukul 19 lebih 40 ya. 8 menit aja wis. 19 lebih 40. Jadi istirahat sampai 19.40. Nanti masuk di link yang sama ya. Masuk di link yang sama. Jadi nanti yang linknya tadi itu diklik lagi. Ya. Oke. Kita Oke. akan ketemu di sesi yang kedua. Kita istirahat selama 7 menitan. Oke, sampai jumpa di sesi yang kedua.